Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dari Politeknik Negeri Semarang, Prodi Administrasi Bisnis Serapan, kelas 1B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang persediaan untuk memenuhi tugas akuntansi dasar. Baiklah, untuk jelasnya akan saya ulas dalam pemaparan berikut ini. Dalam pemaparan ini akan saya sampaikan poin-poin pentingnya saja. Yang pertama, apa definisi persediaan? Persediaan merupakan suatu aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan. Jadi, persediaan ialah bagian utama dalam neraca perusahaan. Peran persediaan berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan karena berkaitan dengan laba rugi. Yang kedua, jenis persediaan meliputi bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga, klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menurut PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Nomor 14 Tahun 2007, bahwa persediaan adalah aktiva tersedia untuk dijual dalam proses produksi dan perjalanan, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Kemudian menurut jenis perusahaan, dalam perusahaan perdagangan, persediaan adalah aktiva siap jual. Dalam perusahaan pabrikasi atau manufaktur, persediaan barang meliputi bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang keempat, sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik fisikal, yaitu pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Kemudian sistem permanen atau perpetual, yaitu melakukan pembekuan atas persediaan secara terus-menerus, yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan baik pembelian maupun penjualan. Yang kelima adalah penentuan kuantitas persediaan. Yang pertama, metode stock of name, yaitu perhitungan barang pada awal dan akhir periode yang dihitung. Yang kedua, menggunakan metode pencatatan perpetual. Yang ketiga, menggunakan metode gabungan antara metode pencatatan perpetual dengan stock of name. Yang keempat, menggunakan metode penilaian berdasarkan hubungan agregatif, yaitu gross profit method dan realized inventory method. Yang keenam, metode penentuan nilai persediaan, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, metode FIFO, first in first out, yaitu perhitungannya berdasarkan stok barang pertama kali masuk sebagai acuan. Yang kedua, metode LIFO, last in first out, yaitu perhitungannya berdasarkan stok barang terakhir masuk sebagai acuan. Sebagai catatan, metode LIFO, Dinas Perpajakan sudah melarang karena tidak akurat atau relevan untuk mengukur realitas perusahaan. Yang ketiga adalah metode rata-rata atau average method, yaitu menghitung berdasarkan rata-rata stok barang sekarang. Yang ketujuh adalah dasar penilaian persediaan, yaitu output values, pengukuran persediaan pada kondisi di kemudian hari, dan input values, yaitu pengukuran persediaan pada kondisi saat ini. Yang kedelapan adalah konsep persediaan. Yang pertama adalah historical cost, yaitu persediaan diukur berdasarkan pada pembayaran yang dilakukan di masa lalu. Yang kedua adalah current replacement cost, yaitu persediaan diukur berdasarkan pada matching antara input value dengan revenue atas hasil operation. Yang ketiga adalah net realizable values dikurangi normal markup atau comWIL. Persediaan dinilai dengan konsep realizable values dikurangi dengan gross profit margin yang normal. Yang keempat adalah standard cost, persediaan yang mencerminkan biaya produksi di bawah kondisi harga dan teknologi yang sekarang. Yang kesembilan adalah biaya dimasukkan dalam persediaan. Yang pertama adalah biaya produk, adalah biaya yang melekat pada persediaan. Yang kedua adalah biaya periode, adalah beban penjualan atau selling expenses. Yang ketiga adalah biaya manufaktur, adalah beban biaya tidak langsung. Yang ke-10, asumsi persediaan. Tujuan utama dari pemilihan asumsi arus biaya yaitu untuk memilih asumsi yang paling mencerminkan laba periodik sesuai kondisi yang berlaku. Kemudian metode tersebut adalah identifikasi khusus dan biaya rata-rata. Yang ke-11, apa sih alasan diperlukannya persediaan? Yaitu untuk menyelesaikan operasi produksi dan untuk memindahkan produk dari suatu tingkat ke tingkat proses lainnya. Yang terakhir adalah apa manfaat
adanya persediaan. Yang pertama adalah menghilangkan resiko keterlambatan bahan baku, yang kedua menghilangkan resiko cacat materi yang dipesan, yang ketiga adalah kelancaran produksi, yang keempat memberikan pelayanan yang prima. Dari uraian materi persediaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa persediaan suatu aset vital bagi sebuah perusahaan. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.